Kita beri pun sama-sama dalam hati. Doa dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kita melakukan pelajaran hidung 10 rakyat. Hidung yang pertama kita lihat hidung bilangan 49. 49.
146. 146. Pelajaran Kidung sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, kita bertenang, bersedia, sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian secara online. Lebih dahulu mari kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 67. Mohon Tuhan selalu menuntunku, berilah berkat, bantu menuntunku, agar ku berjalan penuh dengan iman yang awan tiang api menuntunku. Kala bimbang takut kau tuntunku, kala badai hujan kau tuntunku, siang atau malam, cerah atau mendung, jalanku selalu terang kau tuntunku. Kala ku di dunia kau tuntunku, apapun terjadi kau tuntunku, sampai akhir hidup dapat kemenangan, terima mahkota kau tuntunku. Baik, seterusnya kita akan sama-sama berdoa. Dalam doa kali pertama ini, seperti biasa, kita memohon Roh Kudus Tuhan terus menyertai kita. Tidak kira di mana kita berada, di mana secara online ini kita hanya berkebaktian di rumah saja. Namun kita percaya
Roh Kudus Tuhan akan memimpin kita untuk bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Di mana hati kita itu benar-benar bersedia untuk menerima firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam hati kita dan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita satu hati sujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera kepada semua pekerja suci, kepada umat Tuhan, di mana saja kita berada. Syukur pada Tuhan, karena pada masa sekarang ini, walaupun dalam keadaan yang terbatas, kita masih mampu beribadah kepadanya. Di dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan satu tajuk, yaitu orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Dan saya mengambil bahan ini, tajuk ini daripada Mazmur 64 ayat 11. Kita baca Mazmur 64 ayat 11. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Baik, di sini menggunakan perkataan karena Tuhan. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan asal, dia sebenarnya bermaksud dalam Tuhan. Nah, bila kita memikirkan perkataan dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan ini bagi saya lebih dekat, lebih bermakna.
Karena kita hidup di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan. Dan Tuhan itulah yang menaungi kita. Kita berada di dalamnya. Baik, orang benar akan bersukacita dalam Tuhan. Baik, kalau kita lihat, Rasul Paulus sendiri pun, dia sering menggunakan perkataan sukacita ini. Kalau kita lihat dalam penulisannya, sama ada di dalam salam ataupun di dalam penutupan. Dia menggunakan perkataan sukacita. Baik, perkataan sukacita ini adalah untuk memotivasikan pendengar. Nah, Paulus dia menggunakan perkataan ini untuk membuatkan orang-orang yang percaya Tuhan pada ketika itu untuk lebih memahami maksud kehidupan. Sehingga kan kalau kita renungkan di antara ayat yang terpendek di dalam Alkitab, yaitu bersukacitalah senantiasa. Itu tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sangat pendek, bersukacitalah senantiasa. Namun kalau kita pikirkan pada masa sekarang, orang yang mendapat perkataan harus bersukacita itu, dia harus mengetahui mengapa harus bersukacita. Terutamanya pada sekiranya orang itu mengalami kesukaran. Lalu kita datang dan mengatakan, bersukacitalah kamu. Hai kamu, bersukacitalah. Nah, kemungkinan orang kata feedback ataupun tindak balas itu bukan semua positif. Kemungkinan negatif. Tetapi sekiranya mengetahui mengapa harus bersukacita, maka kita dapat menerimanya. Jadi itulah yang kita akan renungi pada saat ini. Bagaimanakah yang dimaksudkan kehidupan yang bersukacita di dalam Tuhan? Pertama-tama saya ingin kita merenungkan ayat ini. Jika Anda menyambut siang dan malam dengan sukacita, Anda memiliki alasan untuk bahagia. Saya ulang sekali lagi, jika Anda menyambut siang dan malam dengan sukacita, Anda memiliki alasan untuk bahagia. Saya sangat setuju akan ayat ini. Karena kalau siang sukacita, malam pun sukacita, itulah kehidupan yang bahagia. Kalau sukacita hanya setengah hari dan jam-jam yang seterusnya itu berduka cita, itu bukan berbahagia. Di dalam Tuhan nampaknya kita ada alasan untuk menjadi sukacita. Mengapa? Yang pertama, kita lihat bagaimanakah kehidupan yang bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, kehidupan yang beria-ria. Kehidupan yang beria-ria. Apa maksud ayat ini? Mari kita lihat Mazmur 68 ayat 3. Mazmur 68 ayat 3. Mazmur 68 ayat 3. Ayat 4, bukan saya. Mazmur 68 ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Sini ada perkataan, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah. Apakah maksud beria-ria ini? Apabila kita merujuk dalam makna asal, beria-ria ini dia adalah kegembiraan atas kemenangan terhadap sesuatu. Kegembiraan atas kemenangan terhadap sesuatu. Mari kita bandingkan ayat ini dengan Mazmur 25 ayat 2. Mazmur 25 ayat yang kedua. Mazmur 25 ayat yang kedua. Allahku, kepadamulah aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Nah, sekali lagi perkataan yang sama. Jadi beria-ria bermaksud sukacita ataupun kegembiraan di atas kemenangan terhadap sesuatu. Jadi mari kita renungkan
ayat ini. Kegembiraan disebabkan kemenangan terhadap sesuatu. Baik, kalau kita renungi, terdapat dua perkara yang membolehkan umat Tuhan beria-ria. Umat Tuhan bergembira atas kemenangan. Yang pertama, kemenangan terhadap dosa melalui pertobatan. Kemenangan terhadap dosa melalui pertobatan. Kita lihat Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat yang ke-7, ayat ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di sini ada mengatakan, sekiranya ada satu orang berdosa yang bertobat, maka ada sukacita di sorga. Pertanyaan surga itu saya gunakan mewakili kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu termasuklah umat-umat Tuhan yang menyembah Tuhan. Nah, jadi kalau begitu, kalau ada orang yang bertobat, menang terhadap dosa, nampaknya itu membolehkan kerajaan Tuhan itu bersukacita. Sangat satu perkara yang tidak dapat kita gambarkan. Nah, ayat Alkitab menggunakan perkataan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Baik, yang kedua kita lihat apalagikah perkara yang membolehkan umat Tuhan beria-ria. Yang kedua adalah kemenangan di atas keadaan yang sukar. Kemenangan di atas keadaan yang sukar. Nah, seperti pada masa sekarang ini, ya bolehlah kita katakan keadaan yang sukar. Pandemik ini adalah sesuatu yang pertama kali seluruh dunia merasakan impak yang sama. Nah, begitu dahsyat sekali. Ini adalah keadaan yang sukar. Mari kita bandingkannya dengan keadaan sukar di dalam Alkitab. Sebelum itu, mari kita renungi ayat ini. Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Ayat ini sangat indah sekali. Mendung itu bukan sekadar untuk warna berubah di langit, bukan hanya itu saja, tetapi mendung itu menjanjikan air hujan yang turun ke bumi. Nah, ketika kita merenungi kehidupan yang sukar, kita melihat sukar, hanya sukar. Tetapi kita harus mengetahui di sebalik kesukaran itu ada apa. Nah, mari kita renungkan dua jemaat di dalam Alkitab yang dapat menang, dapat beria-ria terhadap keadaan yang sukar. Yang pertama, kita lihat jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia adalah satu jemaat, bagi saya adalah model jemaat yang terbaik. Mengapa? Ini diakui sendiri oleh para rasul. Walaupun dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, bukan satu penderitaan, pelbagai. Bukan pencobaan yang biasa, tapi Alkitab mengatakan berat. Namun apa? Sukacita mereka meluap. Nah, ini kita boleh katakan abnormal. Mengapa pula sengsara tapi sukacita meluap? Kita baca lagi. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau kita membaca ayat-ayat yang seterusnya.
Seolah-olah jemaat Makedonia ini memaksa para rasul atau hamba-hamba Tuhan. Nah, rasul apalagi yang kami boleh bantu? Nah, seolah begitu. Wah, pada masa sekarang kalau semua umat Tuhan seperti ini, sangat memuliakan Tuhan. Sekiranya sentiasa bertanyakan kepada sesama seiman, kepada gereja, apa yang kami boleh sumbangkan, apa yang kami boleh bantu. Nah, jadi jemaat Makedonia saya katakan menang terhadap keadaan yang sukar. Baik, kita lihat jemaat yang kedua. Jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika. Kita baca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Keadaan yang sukar, ditindas orang. Nah, semua orang tidak suka ditindas, karena ditindas itu menyakitkan dan membuatkan kita sengsara. Namun bagi jemaat di Tesalonika, kesulitan itu bukan satu halangan untuk menerima firman Tuhan. Nah, seperti masa sekarang ini. Pihak ibu gereja telah menyediakan saluran rekaman khotbah online. Kalau masih ada alasan lagi tidak dapat beribadah, bagi saya secara pribadi saya sukar untuk menerimanya. Karena di mana kita berada, kita dapat beribadah sepatutnya. Walaupun sukar tetapi ada hal ini. Ada saluran yang begitu baik. Jemaat di Tesalonika, tentu sekali kemudahan pada ketika itu tidak seperti sekarang. Penindasan pada ketika itu bukan setakat sindiran-sindiran yang menyakitkan hati atau serangan psikologi, tetapi penindasan yang boleh mengambil nyawa, mencederakan dengan teruk. Namun situasi itu tidak menghalang mereka untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita. Nah, sangat mengharukan. Jadi bagi saya, dua jemaat tadi mempunyai kehidupan yang beria-ria karena menang terhadap keadaan yang sukar. Nah, jadi itulah mengapa sebetulnya orang benar akan bersukacita di dalam Tuhan. Baik, kita lihat bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua. Kehidupan yang menyanyikan syukur bagi nama Tuhan. Nah, inilah cara orang benar bersukacita di dalam Tuhan. Ada kehidupan yang menyanyikan syukur bagi nama Tuhan. Salah satu mendapatkan sukacita dalam Tuhan adalah selalu bersyukur. Nah, salah satu cara. Bersyukur bukan berarti tidak mempunyai masalah. Namun bersyukur menunjukkan sikap hati kita ini ataupun nilai hidup kita di hadapan Allah. Seorang yang suka bersyukur, tidak semestinya dia tidak ada masalah. Tetapi menunjukkan dia dapat mempraktikkan disiplin yang baik sebagai seorang umat Tuhan. Karena Alkitab sentiasa mengingatkan kita bersyukurlah senantiasa. Dan nampaknya kehidupan yang selalu menyanyikan syukur bagi nama Tuhan itu adalah kehidupan orang yang benar di dalam Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 97 ayat 12. Mazmur 97 ayat 12. Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nah, sini ada perkataan bagi namanya yang kudus. Nah, dalam terjemahan asal dia lebih jelas bagi memperingati namanya yang kudus. Ada perkataan memperingati. Mengapa memperingati ini sangat penting? Memang penting. Kalau kita lihat di dunia pada masa sekarang, ada banyak memorial, ada banyak museum. Semua itu untuk memperingati tokoh-tokoh sejarah. Tapi sebagai seorang umat Tuhan,
kita ada sejarah Kristen yang lebih baik kita, yaitu bagaimana Injil itu sampai kepada kita. Kalau kita mengatakan Injil, yaitu kehidupan Tuhan Yesus di dunia, sehinggalah dia mati disalib untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Umat Tuhan harus memperingati nama Tuhan. Jangan kita menjadi manusia yang sangat sensitif dengan memperingati ini. Sampai hari tertentu, dia berusaha memperingatinya. Dia menyediakan rumah dia menghias rumah dia membuat pati, dijemput orang. Karena hari-hari yang harus diperingati oleh duniawi. Tetapi jarang pula memperingati nama Tuhan. Yang umat Tuhan, kita harus ada kehidupan yang memperingati nama Tuhan dengan bersyukur. Baik, mengapa perlu bersyukur? Nah, itu adalah satu soalan yang sangat remeh, kebudak-budakan sekali. Kita semua tahu kita bersyukur karena berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dan berkat yang terbesar dari semua berkat yang kita terima adalah pemilihan Tuhan terhadap kita. Kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 12, kita tidak payah rujuk. Di dalam Kolose 1 ayat 12 sana ada mengatakan, mengucap syukurlah dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, Paulus mengatakan harus mengucap syukur dengan sukacita karena Bapa telah melayakkan kita mendapat bagian yang ditentukan kepada orang-orang kudus. Itu adalah sebab untuk bersyukur yang mutlak, yang terbesar. Kalau orang bertanya kepada kita, mengapa kamu bersyukur? Nah, kita menjawab dengan yakin, saya bersyukur karena Tuhan memilih saya. Nah, Alkitab mengatakan demikian. Baik, kalau kita lihat Mazmur 9 ayat 3. Mazmur 9 ayat ketiga. Mazmur 9 ayat ketiga. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Kalau kita lihat perkataan bermazmur di sini, apabila kita melihat terjemahan asal, bermazmur bermaksud menyanyi dan memuji. Menyanyi dan memuji. Dan yang kedua, dia bermazmur juga membawa maksud memainkan alat musik untuk Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada yang sambil nyanyi, sambil memainkan alat musik, ada yang hanya instrumental saja, tetapi untuk kepada Tuhan. Nah, pada masa sekarang ini tentu sekali latihan choir itu terbatas. Tapi syukur puji Tuhan, saya lihat ada juga seiman-seiman yang mampu membuat rekaman choir secara online itu, di mana masih boleh melihat muka-muka penyanyi-penyanyi choir menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan dalam masa yang sukar ini kita juga boleh melihat ada di antara seiman yang mampu menghasilkan lagu baru. Nah, mereka mampu menghasilkan musik yang baru. Nah, apabila kita merenungkan perkataan bermazmur itu, dia mencapai makna asal. Bermazmur bermaksud menyanyi dan memuji dan memainkan alat musik, membuat musik untuk Tuhan. Jadi sangat mengharukan. Nah, kita dihiburkan dengan hal-hal seperti itu. Baik, bahagian yang ketiga, kehidupan yang mempunyai suatu harapan. Kehidupan yang mempunyai suatu harapan. Ada pepatah mengatakan, sukacita dan pengharapan adalah obat. Sukacita dan pengharapan adalah obat. Saya setuju. Sukacita itu harus hadir bersama-sama pengharapan. Sebagai contoh, orang yang sakit itu, dia memang perlu bersukacita untuk ada hati yang baik, perasaan yang baik, dan sel-sel dia
lebih cepat untuk menyembuhkan sel-sel badannya. Tetapi dia tentu sekali mempunyai pengharapan. Harapan dia adalah agar dia cepat-cepat sembuh untuk kembali normal. Di dalam Tuhan sama juga. Ada sukacita, ada pengharapan. Nah, mari kita renungi ayat Alkitab. Amsal 10 ayat 28. Amsal 10 ayat 28. Amsal 10 ayat 28. Ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Mengapakah harapan orang benar menjadi sukacita? Karena dia di dalam Tuhan. Dia berharap agar Tuhan memberkati dia. Justru itu dia mempunyai kehidupan yang berpandukan dengan firman Tuhan. Karena dia ada satu harapan. Seperti seorang pelajar. Saya ingin berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran saya. Dengan harapan pada peperiksaan nanti, ujian nanti, saya ada keputusan yang baik. Nah, begitu simpel, tetapi bermakna untuk kita pikirkan. Nah, di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, sukacita itu harus berjalan bersama dengan pengharapan kita. Baik, kita baca Mazmur 33 ayat 21. Mazmur 33 ayat 21. Mazmur 33 ayat 21, ayat 21. Ya, karena dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Karena dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kita lihat perkataan percaya di sini. Dalam makna asal, percaya itu bermaksud rasa yakin, rasa selamat, rasa lebih berani. Nah, ini membawa kepada perkataan pengharapan. Apabila kita berharap kepada Tuhan Yesus, maka perlu terlebih dahulu ada rasa percaya. Karena rasa percaya itu membuatkan kita rasa yakin, rasa selamat, dan rasa lebih berani. Nah, seperti seorang anak kecil. Kalau ada ibu bapak dia boleh terlihatlah sikap dia yang sebenar. Tapi kalau dia keseorangan, dia berada di tempat yang baru, dia tidak mengenali orang-orang di sekelilingnya, dia masih reserve lagi, dia belum dapat bertindak seperti yang dia selalu lakukan di rumah. Kenapa? Karena dia mengenali, dia percaya, dia yakin, dia rasa selamat dengan orang-orang yang dia selalu jumpa. Sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, ini juga sama. Apabila ingin bersukacita dalam pengharapan, perlu percaya kepada Tuhan, karena percaya itu membuat kita rasa yakin, rasa selamat, dan rasa lebih berani. Baik, mari kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 8. 1 Petrus pasal 1 ayat 8. 1 Petrus pasal 1 ayat 8. Kita akan baca sehingga ayat 9. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 9 itu tujuan iman itu sama juga dengan pengharapan kita dalam beragama ini, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Mengapa kita beragama? Karena kita mau keselamatan, kita mau menerima Tuhan, kita mau diberkati. Kita tidak beragama karena terikut-ikut, dipaksa. Jadi Petrus mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya,
Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Inilah yang harus ada dalam hati semua umat Tuhan pada masa sekarang. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi kita ada iman. Kita percaya. Kita berpengharapan. Nah, itulah yang membuatkan kita terus kekal di dalam Tuhan. Jadi kehidupan ini harus mempunyai satu harapan. Itulah cara orang benar bersukacita di dalam kehidupannya. Kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Nampaknya orang benar bersukacita di dalam Tuhan juga merujuk kepada kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sorak-sorai itu bermaksud nyanyian. Nah, bukan setakat bersorak-sorai sama seperti orang bersorak dalam perkumpulan atau aktiviti yang duniawi. Ini adalah nyanyian syukur kepada Tuhan. Sini mengatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Pada masa sekarang sekali lagi saya membawa kita renungi bagaimanakah kita beribadah. Adakah kita masih bersukacita ataupun kita rasa tidak penting sudah. Jadi itu bahaya karena dalam ibadah tidak kira di mana harus ada sukacita. Baik, seperti Raja Daud. Raja Daud pernah mengatakan di dalam Mazmur 122 ayat 1, dia akan bergembira sekiranya ada orang membawa dia mengatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, itu akan membuatkan dia merasa gembira. Di sini ada satu perkongsian. Semasa PKP ini benar-benar berlaku. Ada seorang anak kecil, dia telah memberitahukan kepada ayahnya. Dia begitu merindukan untuk datang ke gereja sehingga menangis. Karena bapak itu dia kasihan, dia juga terharu, dia juga terdorong. Jadi dia membawa anaknya itu pergi ke halaman gereja lah, pergi biar dia bersiar-siar di sana, ambil sedikit gambar dengan bunga-bunga. Nah, anak kecil pun dia pandai merindukan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena dia melihat kehidupan dia selama ini bersekolah, di rumah, dan di gereja. Itu adalah satu kehidupan yang dia rindukan. Di mana kehidupan beribadah kepada Tuhan itu menjadi satu bahagian dalam kehidupan dia yang tidak boleh hilang. Nah, kalau semua umat Tuhan ada semangat seperti ini, wah, kita dapat beribadah dengan sukacita. Kita benar-benar mendambakan ibadah itu. Walaupun apa kesukaran, keterbatasan, tapi kita berusaha menyelesaikannya agar dapat mengikuti ibadah. Nah, sangat bersyukur kepada Tuhan, kita mempunyai saluran untuk beribadah secara online ini. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Nah, sebenarnya tadi itu kita melihat ciri-ciri kehidupan yang bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, tentu sekali meminta dalam nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Yesus. Kita meminta dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 24.
Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jelas di sini. Tuhan Yesus memperingatkan murid-murid pada ketika itu. Harus meminta di dalam nama Tuhan Yesus agar sukacita mereka itu pada ketika itu penuh. Nah, pada masa sekarang Tuhan telah mengajar kita satu cara ini. Bila mana kita tidak mempunyai rasa tentram, rasa sukacita dalam kehidupan, adakah kita pernah berdoa? Ataupun kita asyik menyalahkan ini. Kita asyik menyalahkan orang ini membawa penyakit. Orang ini membuat keputusan yang tidak baik. Tetapi soalannya, pernahkah kita berdoa untuk memohon sukacita di dalam diri kita itu penuh? Baik, yang kedua, bagaimanakah lagi mendapatkan sukacita di dalam Tuhan? Yang kedua, melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Kita berdoa, Roh Kudus akan memimpin kita, menghibur kita. Di dalam Roma 14 ayat 17, sana jelas mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Asli mengingatkan kita, kerajaan Tuhan itu salah satu yang perlu ada adalah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memang akan memberikan kita sukacita. Di sini ada satu saksian pendek. Semasa PKP ini, di kawasan saya bertugas, ada seorang ibu, dia telah SMS kepada saya. Saya mengenal ibu ini karena dia mempunyai kehidupan yang agak mencabar, agak susah juga. Dia memberitahukan mengapa setiap kali dia berdoa, dia mencucurkan air mata. Padahal dia tidak sedih, dia tidak risau, dia tidak rasa takut. Malahan setelah dia mencucurkan air mata itu, dia berasa lega setiap kali berdoa. Jadi saya memberikan jawaban, sekiranya kamu benar-benar hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti kehidupan membaca Alkitab, ada misbah keluarga, ada berdoa. Saya mengatakan dengan yakin itu adalah gerakan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuatkan kamu merasa gembira di dalam hati, sukacita di dalam hati. Jadi, dan perkataan itu saya sertakan dengan satu soalan. Kamu ada Roh Kudus kah? Nah, syukur puji Tuhan, dia mengatakan, ya saya ada Roh Kudus. Jadi, message seperti itu juga menguatkan saya. Wah, saya sangat terharu. Karena dia tidak pernah SMS dalam masa yang lama. Nah, dia selalu SMS mengenai ayat-ayat suci ataupun meminta kebaktian di rumahnya, meminta bantu doa. Nah, jadi Roh Kudus sememangnya menghibur kita di saat kita sukar. Baik. Yang terakhir, bagaimana mendapatkan sukacita di dalam Tuhan? Nah, kita bersukacita karena mengalami masa yang sukar karena nama Tuhan. Mengalami masa yang sukar karena nama Tuhan. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus pasal 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sini ada mengatakan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Nah,
Ini mengingatkan kepada kita dalam kehidupan kita beragama, menyembah Tuhan ini, memang kita akan mengharungi perkara-perkara yang sukar. Nah, selalu Alkitab menerjemahkannya sebagai satu ujian, satu cobaan. Nah, ujian itu harus kita lepasi agar dapat membuktikan kemurnian iman kita dan membuatkan kita lebih tekun kepada Tuhan. Tidak semestinya harus melakukan sesuatu yang besar sehingga nyawa terkorban. Nah, tidak semestinya kita ingin juga disalibkan. Nah, tidak sebenarnya seperti itu. Perbuatan yang kecil saja. Contohnya kita berusaha sebaik mungkin menjaga nama Tuhan yang kita bawa di dalam masyarakat. Karena umat Tuhan membawa nama Tuhan. Dan kita harus menjaganya itu agar tidak dicemar, agar tidak menjadi buah mulut dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hal ini kita dapat capai melalui pengorbanan dalam diri sendirilah, dalam melawan hawa nafsu yang berjuang. Ibrani mengatakan saling berjuang dalam diri sendiri. Nah, jadi kalau kita dapat bersukacita mengalami masa yang sukar karena nama Tuhan itu adalah sesuatu yang bertepatan seperti firman Tuhan. Baik, saksian firman Tuhan sampai sini. Sekali lagi kita nyanyi kidung bilangan 68. 68. Pegangilah karena ku amat lemah, bila kau lepas ada jalan. Pegangilah, ajarlah ku berjalan, jalan dalam terang takkan tersesat. Pegangilah agar ku terus ikutmu, kau sasaranku yang terus ku lihat. Pegangilah agar tetap dalammu, karena terpisah sesat sengsara. Pegangilah dengan tangan kasih-Mu, bila kau jauh jalan jadilah. Karena iman tanpa ilmunya Tuhan, hati gembira bernyanyi girang. Pegangilah sampai di penyeberangan, ku selamatkanku, kau bernalangi. Tanpa seberang rumah Bapa-Ku telah, tanganmu pimpin sampai di syurga. Baik, seterusnya kita akan sujud berdoa kepada Tuhan. Kita terus membantu doa semua umat Tuhan, tidak kira di mana mereka berada. Semoga Roh Kudus Tuhan terus memimpin kehidupan untuk lebih giat menyembah Tuhan. Dan kita juga terus mendoakan barisan hadapan yang berjuang melawan penyakit ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan kita terus mendoakan juga gereja-gereja kita agar terus dipelihara dan digereja dan dijaga oleh Tuhan. Mari kita satu hati sujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Haleluya.
Ku sandar pada Yesus, sandar pada Yesus, Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Ku sandar pada Yesus, sandar pada Yesus, Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Amin. Baik, syukur kepada Tuhan, kebaktian secara online sampai di sini saja. Dulu ya.